Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan mata pelajaran akuntansi. Untuk kali ini kita akan belajar tentang jurnal penyesuaian dan juga bagaimana pemindahannya kepada kertas kerja. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo menjadi saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Tujuannya untuk mengoreksi perkiraan-perkiraan yang ada sehingga mencerminkan keadaan aktiva, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang sebenarnya. Alasan untuk melakukan penyesuaian yaitu karena keadaan di mana suatu transaksi sudah terjadi, tetapi informasi tersebut belum dicatat dalam perkiraan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, transaksi yang sudah dicatat dalam perkiraan yang bersangkutan, tetapi saldo perkiraan masih harus disesuaikan agar dapat disajikan dalam jumlah yang benar. Hal-hal yang perlu disesuaikan itu apa saja? Yang pertama ada beban dibayar di muka. Yang kedua ada pendapatan diterima di muka. Yang ketiga ada beban yang masih harus dibayar. Ada 4 pendapatan yang masih harus dibayar. Kemudian penyusutan aktiva tetap, kerugian piutang, dan beban pemakaian perlengkapan. Ini adalah akun-akun yang memerlukan penyesuaian. Kita lihat untuk lebih jelasnya contoh soal berikut ini. Untuk beban dibayar di muka. Membayar premi asuransi sebesar Rp1.200.000 untuk periode 2 Februari 2011 sampai dengan 2 Februari 2012. Nah, pencatatan ke dalam jurnal penyesuaian ada 2 pendekatan. Yang pertama ada dicatat sebagai harta, yang kedua dicatat sebagai beban. Apabila dicatat sebagai harta, ini ada jurnal umumnya adalah asuransi dibayar di muka Rp1.200.000 dan kas dikredit sebesar Rp1.200.000. Apabila dicatat sebagai harta, maka jurnal penyesuaiannya adalah dicatat beban periode yang berjalan, yaitu mulai dari bulan Februari 2011 sampai dengan Desember 2011. Berapa bulan? Kita hitung dari mulai Februari sampai Desember itu ada 11 bulan. Ya. Kemudian kita hitung untuk beban asuransinya adalah 11 bulan dibagi 12 bulan kali Rp1.200.000. Hasilnya adalah Rp1.100.000. Ini adalah beban yang sudah dipakai selama periode berjalan, yaitu dari mulai bulan Februari sampai bulan Desember 2011. Maka pencatatan ke dalam jurnal penyesuaiannya adalah beban asuransi di sebelah debit sebesar Rp1.100.000 dan asuransi dibayar di muka di kredit sebesar Rp1.100.000. Yang kedua, dicatat sebagai beban. Dicatat sebagai beban di jurnal umumnya kita lihat ada beban asuransi di sebelah debit sebesar Rp1.200.000. Kas sebesar Rp1.200.000. Perhitungan beban asuransi yang akan datang untuk yang dicatat sebagai beban, maka menghitung jurnal penyesuaiannya adalah dari periode yang akan datang. Periode yang akan datang itu adalah mulai dari bulan Januari dan berakhir di 2 Februari. Tapi yang 2 Februari tidak dihitung karena itu merupakan awal bulan. Jadi kita hitung bulan Januari
saja ya. Bulan Januari saja hanya 1 bulan. Jadi perhitungannya 1/12 kali 1.200.000 sama dengan 100.000. Jadi pencatatan ke dalam jurnal penyesuaiannya adalah asuransi dibayar di muka di debit 100.000 dan beban asuransi di kredit sebesar 100.000. Berikutnya, untuk soal pendapatan diterima di muka. Menerima pendapatan sewa untuk 2 tahun sebesar 3 juta rupiah diterima tanggal 5 Juli 2011. Pencatatannya ada 2 metode juga untuk pendapatan diterima di muka. Ada yang pertama dicatat sebagai utang pendapatan. Apabila dicatat sebagai utang pendapatan, maka jurnal umumnya adalah kas di debit sebesar 3 juta dan sewa diterima di muka sebesar 3 juta. Untuk pencatatan sebagai utang pendapatan, jurnal penyesuaiannya dihitung periode yang berjalan yang benar-benar sudah menjadi pendapatan. Yang benar-benar sudah menjadi pendapatan adalah periodenya bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Kita hitung Juli sampai Desember ada 6 bulan. Ya, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 6 bulan. Jadi perhitungannya 6 bulan dibagi 24. Kenapa 24? Karena sewanya adalah 2 tahun, jadi 24 bulan. Kali besarnya sewa sebesar 3 juta, maka hasilnya adalah 750.000. Maka pencatatan ke dalam jurnal penyesuaiannya adalah sewa diterima di muka sebesar 750.000 di debit dan pendapatan sewa di kredit sebesar 750.000 rupiah. Berikutnya, yang kedua dicatat sebagai pendapatan. Dicatat sebagai pendapatan, pencatatan transaksi di dalam jurnal umum, yang pertama adalah kas di debit 3 juta, kemudian pendapatan sewa 3 juta. Ya, kemarin perhitungan di Nadia Salon, banyak di antara kalian yang menghitung pendapatan jasa dengan menggunakan metode pendapatan, ya, kas dan pendapatan sewa. Nah, untuk pencatatan sebagai pendapatan, maka pendapatan atau jurnal penyesuaiannya dihitung berdasarkan pendapatan yang belum diterima, yaitu mulai periode Januari sampai dengan Juni 2013, karena masanya adalah 24 bulan. Jadi kita hitung ada berapa bulan dari bulan Januari sampai Juni 2013, yaitu ada 18 bulan. Maka perhitungannya 18 dibagi 24 kali 3 juta rupiah sama dengan 2.250.000 rupiah. Maka pencatatan ke dalam jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan sewa di debit 2.250.000 rupiah dan sewa diterima di muka 2.250.000 rupiah. Berikutnya, yang ketiga, beban yang masih harus dibayar. Contohnya ini beban gaji yang belum dibayar pada bulan Desember sebesar 300.000. Ini di jurnal penyesuaiannya tinggal biaya gaji dan utang gaji. Untuk biaya gaji di debit 300.000 dan utang gaji di kredit 300.000 rupiah. Ini untuk jurnal penyesuaian semuanya berakhir di Desember 31 ya, tanggal 31 Desember. Berikutnya, pendapatan yang masih harus diterima. Ya, masih harus diterima pendapatan bunga untuk 2 bulan sebesar 120.000 per bulannya. Ya, jadi kita lihat, kita tinggal tulis di jurnal penyesuaiannya piutang bunga di debit 240.000 dan pendapatan bunga di kredit 240.000.
Berikutnya untuk akun penyusutan aktiva tetap. Contohnya, kendaraan dengan harga perolehan 70 juta rupiah disusutkan sebesar 10% per tahun. Maka jurnal penyesuaiannya untuk didebitnya adalah biaya penyusutan kendaraan sebesar 7 juta, ya tinggal 70 juta kali 10%. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraannya 7 juta di kredit. Kemudian ada akun berikutnya, kerugian piutang. Saldo piutang perusahaan sebesar 1 juta rupiah, diperkirakan 10% tidak bisa ditagih. Misalnya ada yang punya piutang, tapi ketika ditagih pada perusahaan atau pihak luar, tidak bisa bayar dan tidak bisa bayar, akhirnya perusahaan memperkirakan 10% tidak bisa ditagih sehingga membuat kerugian piutang ya. Nah, ini penulisannya adalah kerugian piutang di debit dan cadangan kerugian piutang di kredit besarnya Rp100.000. Berikutnya, beban pemakaian perlengkapan. Saldo perlengkapan awal tahun sebesar 1 juta rupiah. Ternyata pada akhir tahun saldo perlengkapan tersisa 800.000 rupiah. Ya, perlengkapan tertulis 1 juta rupiah, tetapi di akhir tahun saldo perlengkapan tersisa 800.000 rupiah. Maka kita tulis di jurnal penyesuaiannya yang betul-betul yang sudah menjadi beban perlengkapan sebesar berapa? Yaitu 1 juta dikurangi 800.000 rupiah. Jadi beban perlengkapannya 200.000 rupiah. Pada perlengkapan di sebelah kredit 200.000 rupiah. Kemudian ada contoh lain untuk perlengkapan. Misalnya di sini ada saldo perlengkapan awal tahun sebesar 1 juta dan perlengkapan yang sudah terpakai sebesar 800.000 rupiah. Kalau terpakai berarti itu sudah menjadi beban. Jadi langsung kita tulis saja di sini di jurnal penyesuaiannya beban perlengkapan langsung 800.000 dan perlengkapan 800.000 di sebelah kredit. Nah, ini tabel untuk jurnal penyesuaian hampir sama dengan jurnal umum. Nanti kalian tinggal pindahkan. Kemudian berikutnya kita bahas kertas kerja. Apa itu kertas kerja? Kertas kerja itu adalah suatu bentuk neraca lajur, di mana pembuatannya adalah untuk memudahkan para pembuat laporan keuangan, terutama di dalam pembuatan laporan laba rugi dan di dalam neraca. Nah, bentuk neraca lajur ini seperti ini. Ini adalah neraca lajur 10 kolom ya. Ada nomor akun, keterangan, neraca saldo, ada penyesuaian, kemudian ada neraca saldo disesuaikan, kemudian ada laporan laba rugi, kemudian ada neraca. Nah, ini nomor akun kita tulis ya, nomor akun kita tulis dan keterangan yang ada di neraca saldo kita pindahkan semua. Semua kalian sudah bikin neraca saldo, ini Ibu pindahkan dan hasilnya ini ada Rp129.200.000 untuk debit dan di kredit sebesar Rp129.200.000 sama hasilnya. Kemudian untuk kolom penyesuaian ini kita pindahkan jurnal penyesuaian yang sudah dibuat tadi. Nanti akan ada soal ya untuk jurnal penyesuaian khusus untuk Nadia Salon. Nah, kalau sudah kalian buat jurnal penyesuaian, pindahkan semua ke kolom jurnal penyesuaian di sini. Ya, pindahkan ke kolom jurnal penyesuaian di sini. Bu, bagaimana kalau misalnya nama akun itu belum tercatat di dalam neraca saldo? Jika akun
itu belum tercatat di dalam neraca saldo, maka kita harus menambahkan akun baru. Seperti contoh di sini ya, Ibu belum mencatatkan sewa dibayar di muka karena pencatatan beban sewa ditulis atau dicatat sebagai sebagai harta ya. Jadi Ibu tambahkan tulis di sini sewa dibayar di muka. Nah, berapa? Nanti lihat di jurnal penyesuaiannya. Debit kreditnya harus sama persis dengan yang jurnal penyesuaian yang sudah kalian buat. Kemudian di sini ada akun baru, beban perlengkapan, dan juga ada utang gaji. Kalau di sini ini adalah utang usaha, kalau ini adalah utang gaji ya. Kemudian setelah kalian isi jurnal penyesuaian, pindahkan debit kreditnya sama persis. Nah, baru diisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, kolom neraca saldo setelah disesuaikan ini adalah konversi dari neraca saldo dengan neraca atau jurnal penyesuaian. Misalnya begini, misalnya di neraca saldo kas Rp30.850.000. Di jurnal penyesuaian tidak ada, ya, maka langsung pindahkan ke neraca saldo sebesar Rp30.850.000. Atau misalnya di sini ada beban gaji 1 juta. Ternyata di jurnal penyesuaian ada beban gaji di sebelah kredit sebesar 200.000, maka di neraca saldo setelah disesuaikan tinggal dikurangi 1 juta dikurangi 200.000, hasilnya di debit karena besar debit sebesar 800.000. Itu ya. Jadi untuk neraca saldo disesuaikan, setelah disesuaikan, maka ini isinya adalah konversi dari neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Kemudian yang berikutnya, di sini ada laporan laba rugi. Di kolom laporan laba rugi ini, kalian harus mencatat atau isinya hanya pendapatan dan beban-beban saja. Kalau pendapatannya ada 1, tulis 1. Kalau pendapatannya ada 2, tulis 2. Dan di sini beban-beban, tulis semua di laporan laba rugi. Kemudian jumlahkan, ya. Kemudian jumlahkan. Ketika debit, ya, atau ketika pendapatan lebih besar daripada biaya, maka itu berarti akan mendapatkan laba. Labanya berapa? Ditulis di sini ya. Kemudian jumlahnya nanti sama antara pendapatan dengan beban ditambah laba ya. Kemudian berikutnya neraca. Nah, untuk neraca ini ya, kolom neraca ini diisi dengan akun harta, akun utang, dan akun modal. Atau catatan yang sudah ada di laporan laba rugi, sisanya dipindahkan ke neraca, yaitu ada akun harta, utang, dan modal. Contohnya apa aja akun harta ini? Ada kas, perlengkapan, peralatan, utang, modal, pribe, pindahkan semua ke kolom neraca. Kemudian jumlahkan lagi, ya setelah selesai, jumlahkan lagi. Nah, di sini pasti ada selisih antara debit dan kredit. Nah, selisihnya itu harus sama, yaitu dengan besarnya laba. Kalau sudah sama selisihnya antara laba dengan selisih yang ada di neraca, jumlahnya sama, maka kertas kerja itu sudah benar. Mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan akuntansi, karena minggu depan sudah mulai ulangan, jadi sebenarnya masih ada untuk pembuatan laporan laba rugi dan neracanya, tetapi Ibu akhiri di sini sampai dengan kertas kerja. Nanti kalian buat jurnal penyesuaian, kemudian jurnal penyesuaian itu masukkan ke dalam kertas kerja, kemudian
Ditulis sampai dengan laporan laba rugi dan neracanya berapa. Jika hasilnya sudah benar, selisih di laporan laba rugi dengan selisih di neraca benar, itu berarti sudah benar. Ya, demikian penjelasan Ibu. Untuk soal, nanti Ibu tulis di GCR juga ya. Demikian penjelasan Ibu. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba dan berlatih.